Tampilan drama yang tersisa hari ini mengisahkan petani yang gagal panen akibat hujan yang terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Tampilan drama yang tersisa hari ini mengisahkan petani yang gagal panen akibat hujan yang terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Nah, yang tadi itu tuh para petani yang masih bahagia karena belum tertimpa musibah maupun ujian. Namun, pada suatu pagi terdapat sawah yang terbentang luas dengan warna hijau dan kuning yang menenangkan. Para petani bekerja dengan penuh harap. Bagi mereka, panen bukan sekedar hasil tani, melainkan penentu hidup keluarga mereka. Sudah bertahun-tahun aku menggarap sawah ini. Rasanya selalu ada harapan setiap kali padi mulai menguning. Yo Pak, podo. Aku juga lagi ngenteni musim panen kali iki. Soale aku wis janjeni anakku bakal nyekel anak arek tahun iki. Aku juga. Ibu di rumah berharap banyak. Mudah-mudahan dilancarkan ya sama Allah. Insya Allah, kalau usaha dan doa sudah kita lakukan, semoga hasilnya baik. Nak, besok rame lagi rumah kita. Para petani itu tuh akan datang bawa hasil panennya. Aku senang, Bu. Kalau petani senang, kita juga ikut senang. Bener banget, rezeki kita itu juga lewat tangan mereka tahu. Oh iya ya, Bu. Bu, kenapa ya dari kemarin panas terus? Gak kuat ini udah pengen mandi es batu. Mana sih remote-nya? Lah, yang kamu pegang itu loh apa? Oh iya, hehehe. Selamat sore, saat ini sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim kemarau. Cuaca cenderung cerah, panas, dan minim hujan. Masyarakat diimbau untuk menjaga kesehatan, mencukupi kebutuhan cairan, serta waspada terhadap kekeringan yang dikhawatirkan dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok. Demikian informasi cuaca hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Ketika malam tiba, di rumah seorang petani yang bernama Mbok Sri sedang mengeluh dan meratapi nasib karena cuaca kemarau ekstrim yang melanda desa.
Iki apa to jane? Oh, panas. Kana omah, kana coba, padha ae. Rong dina iki durung sawah maneh. Nek garing, awakmu tak kei mangan apa, Nduk? Wes, meneh nek sawah ngajak ningsi karo Pak Lukman. Bahaya iki lek seminggu kok ngene terus cuacane. Pagi yang dinanti berubah menjadi pagi penuh kekecewaan. Sawah yang ditunggu para petani kini dipenuhi kerusakan. Banyak yang patah, banyak yang rusak. Kok cepet banget rusaknya? Ini hasil kerja kita berbulan-bulan, hancur dalam seketika. Awas, pegel-pegel kerja ket isu sampai sore. Lapo kok ngiso ngene? Opo sing tau tak lakoni sampai koyo ngene ya Allah. Jangan begitu, Bu. Tapi emang hati saya juga berat menerima ini. Ya, walau sedikit yang selamat, tetap harus kita bawa. Hidup gak bisa nunggu terus. Ya udah Pak, Bu, kita langsung jual aja hasil panen ini. Ya meskipun sedikit, seenggaknya ada yang bisa kita jual. Astagfirullah, hasilnya jadi dikit banget ya. Iya, Bu, hasil panennya banyak yang rusak. Gak apa-apa kok Pak, Bu, gak usah khawatir soal harga. Tapi sembuh kami ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau beli perlengkapan acara hataman, Bu. Kira-kira bahan-bahannya ada nggak ya? Loh. Kenapa wajah kalian muram sekali? Bukannya hari ini hari panen? Iya, Bu, hasil panennya banyak yang rusak. Pak, Bu, saya memang belum pernah jadi petani, tapi saya sering melihat betapa kerasnya Bapak dan Ibu bekerja. Dari pagi sampai sore, bahkan kadang tidak mempedulikan cuaca. Kalau kamu jadi kami, mungkin kamu juga akan mengeluh. Mungkin iya, Pak. Kalau kami jadi petani seperti Bapak dan Ibu, mungkin kami juga akan mengeluh. Tapi mengeluh saja pun tidak akan mengembalikan keadaan. Nah, saya pernah belajar bahwa memang sabar itu tidak mudah. Tapi kalau kita sabar, kita akan mendapatkan ganti yang jauh lebih baik. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, walanabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami menguji kalian, bisyai'in dengan sesuatu, minal khawfi dari ketakutan, wal ju'i dan kelaparan, wa naqsin dan kekurangan, minal amwali dari harta-harta, wal anfusi dan jiwa-jiwa, was samarati dan buah-buahan, wa basyiri dan berikanlah kabar gembira, as-sabirina orang-orang yang sabar. Dalam ayat itu, Allah menjelaskan bahwa ujian diberikan kepada hamba-hambanya untuk mengetahui seberapa besar kualitas manusia itu sendiri. Dan Allah juga pasti akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ya, betul. Dan Allah tahu siapa yang kuat untuk menerima ujian itu. Dan Bapak Ibu dipilih Allah karena Allah percaya kesabaran Bapak dan Ibu lebih besar dari cobaan ini. Pak, Bu, ini ada sedikit bantuan dari kami. Pak, Bu, ini mungkin tidak seberapa, tapi kami ikhlas berbagi. Semoga bisa meringankan. Terima kasih, Nak. Doa kalian sangat berarti bagi kami. Yang harus berterima kasih, Pak, Bu, karena dari hasil jerih payah Bapak dan Ibu lah kami bisa makan dan belajar. Di pagi itu, di tengah kegagalan panen, tumbuh kembali satu hal yang lebih kuat, yaitu harapan. 6 bulan kemudian, bencana kemarau telah usai. Sawah para petani kembali membaik.
dan para petani mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan itulah hasil dari kesabaran mereka selama ini. Dalam tafsir Jalalain pada surat Al-Baqarah ayat 155 dijelaskan bahwa Allah memberikan kita cobaan dalam berbagai bentuk, bisa berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, maupun kekurangan buah-buahan. Cobaan-cobaan itu tadi bertujuan untuk menguji kesabaran manusia, apakah mereka dapat bersabar dan tetap beriman kepada Allah atau tidak. Sabar itu sendiri adalah kemampuan untuk menahan diri dari kelimpahan emosi dan tetap berpegang pada prinsip dan nilai-nilai yang benar. Sabar juga berarti memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah memiliki rencana yang jauh lebih baik untuk kita dan bahwa setiap cobaan yang kita hadapi adalah bagian dari rencananya. Nah, dijelaskan juga bahwa Allah akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar.